Refleksi kepemimpinan transformasional. Ini ada beberapa rangkuman terkait dengan leadership 360 derajat yang Bapak Ibu rasakan tadi kan, bagaimana kepemimpinan ke atas, ke bawah, kiri, ke kanan, poin-poin penting yang coba saya rangkum di sini. Saya lanjut saja ke refleksinya. Kita refleksikan diri kepemimpinannya. Nanti malam mungkin sambil santai-santai, sambil mengerjakan tugas, mulailah merefleksi diri kepemimpinan. Bagaimana cara merefleksikannya? Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan. Ada beberapa pertanyaan yang coba dijawab oleh diri sendiri. Pemimpin seperti apakah saya selama ini? Coba saja dicoret-coret ya di kertas, atau di komputer, di laptop, tulis-tulis. Seperti apa nih saya ini? Refleksi. Kemudian sebagai apa saya akan dikenang kelak? Akan dikenang. Berarti dikenang itu setelah pasca jabatan lepas. Setelah tidak jadi pimpinan gitu kan, sudah kebayang. Kemudian siapa yang sedang saya bantu untuk pengembangan saat sekarang? Berarti sudah menyiapkan orang-orang yang menggantikan kita atau orang yang akan berkembang berikutnya. Bagaimana untuk orang supaya berkembang? Jadi seperti orang punya tanaman itu dibibit, nah dia kembangkan, kemudian dia tanam terus, dia pergi lagi, dia tanam lagi, dia kembangkan lagi. Sudah lama-lama nggak taunya yang sana berbuah, gitu. Kemudian di mana pengembangan yang lebih saya inginkan, berarti terkait ke potensi dirinya, saya sukanya di mana. Kalau dulu ada materi namanya mengenal potensi diri ya, mau tidak mau kita harus mengenal potensi saya di mana, saya berkembangnya di mana, nggak bisa kita paksakan. Masing-masing punya gaya, masing-masing punya cara. Ada yang bisa dibentuk, ada yang tidak, ada yang bisa mengikuti proses, ada yang tidak. Nah itu kembali ke introspeksi, asesmen diri sendiri. Kemudian apa yang akan saya wariskan setelah selesai masa tugas? Ini lebih bukan masalah cerita kematian, tapi paling tidak bahwa apa yang kita lakukan juga tidak sia-sia, ini akan dikenang. Banyak orang-orang yang waktu dia mengerjakan itu dia biasa saja, tapi ketika dia tidak pegang itu, oh ternyata dia baik, dia hebat, itu bisa. Nah, seperti itu, seperti para penemu, para ahli-ahli, kadang dia sendiri tidak merasakan nikmatnya, tapi ketika dia tidak ada. Kemudian apakah saya telah menggunakan coaching sebagai alat mentransformasi kinerja pegawai? Mulai diingat-ingat, apakah saya dengan gaya coaching atau dengan gaya perintah atau apa? Coba diingat-ingat lagi. Ini kemudian nomor 7-nya, apakah saya telah melakukan mentoring sebagai cara transformasi kinerja pegawai? Kalau ini saya yakin sudah nih, yang nomor 7 ini udah pasti. Hanya nomor 6 mungkin ada sebagian yang masih perlu menyesuaikan. Dan yang di atas yang mungkin ya. Kemudian dalam melakukan asesmen, selain pertanyaan di atas, banyak yang perlu kita cek juga. Tadi kepemimpinan, kalau diri sendiri, ya, saya pemimpin, saya hebat. Tetapi ketika oleh orang lain kita juga perlu tanya, bagaimana sih saya gitu kan. Kemudian dari staf, dari teman, paling tidak ini sebagai langkah untuk memperbaiki. Memang ada suatu penelitian psikologi juga, orang yang sudah usia 23, 24 ya, memang karakternya tidak akan berubah. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa berubah. Kenapa? Karena pengalaman, karena situasi yang mau tidak mau menggoyang otaknya, menggoyang pikirannya, nuraninya, perasaannya, sehingga dia berubah dengan cepat. Kemudian ada peranan pemimpin di sini dalam menggerakkan inovasi. Ya mau tidak mau, pemimpinlah yang menggerakkan. Banyak ya staf yang menunggu, apalagi di birokrasi. Di birokrasi sebagai besar ya sudah, apalagi sudah gajinya dan tetap, semuanya tenang saja. Nah mau nggak mau pemimpin ini, makanya pemimpin apalagi yang di birokrasi tadi kan, ke atas, ke bawah, ke samping harus bagaimana, sudah disampaikan oleh. Kemudian inovasi itu ada kreativitas sudah. Kemudian ada risiko, ini yang tidak semua orang bisa mengambil itu. Dan kita siap ataukah tidak, karena pasti ada risiko. Kemudian inovasi mengandung risiko dan membutuhkan pemimpin dan aparatur yang berani mengambil risiko, tetapi risiko yang telah diperhitungkan. Kemudian ada kebutuhan pegawai, dan ini Maslow ya. Ini ada 5. Pertama, psikologi, kemudian keamanan, memiliki dan kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Jadi pada prinsipnya orang ya ingin seperti ini, yang pertama dulu dicukupi dulu, baru yang kedua terus sampai ke atas. Kalau Bapak dan Ibu saya rasa sudah
paling atas, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kalau yang lain sudah cukup saya rasa. Tapi bagaimana dengan stafnya? Bagaimana dengan di bawahnya? Ada kebutuhan makan, minum, kebutuhan fisik, bernapas, dan ada kebutuhan seksual dalam arti komunikasi berbeda jenis. Ya. Kemudian ada kebutuhan rasa aman, kebutuhan perlindungan dari ancaman, bahaya, dan lingkungan. Ini pemimpin perlu memberikan tunjangan kesehatan, asuransi, dan seterusnya. Kemudian kebutuhan sosial, ada rasa memiliki, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok unit kerja, berafiliasi, berinteraksi, serta rasa dicintai dan mencintai. Kemudian ada kebutuhan harga diri, kebutuhan untuk dihormati. Semua orang ingin dihormati, dihargai oleh orang lain. Dalam hubungan dengan kebutuhan ini, pemimpin tidak boleh sewenang-wenang memperlakukan pegawai karena mereka perlu dihormati, diberi penghargaan terhadap prestasi kerjanya. Kemudian untuk kebutuhan aktualisasi diri, itu kebutuhan untuk mengembangkan diri dan potensi, mengemukakan ide-ide, memberikan penilaian, kritik, dan berprestasi. Nah ini masing-masing ingin, pasti setelah semuanya tercukupi, dia juga ingin mengembangkan diri, dia mengembangkan potensinya, dia punya ide, punya pengalaman, dia ingin sampaikan. Kemudian memberikan penilaian berdasarkan pengalaman dia, memberikan kritik. Kemudian dia juga ingin berprestasi. Beberapa hal-hal yang paling tidak bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman ingat lagi, dan tadi ada merefleksi diri. Kita juga mengingat lagi bahwa staf kita, orang-orang yang bekerja sama dengan kita itu memiliki kebutuhan beberapa tahapan tadi. Kita bisa melihat dia ada di tahapan mana. Tidak semua di kebutuhan aktualisasi diri. Kalau kita lihat dari sini, ada orang yang memang kebutuhannya butuh aman, ada yang butuhnya makan, ada yang butuhnya penghargaan. Yang mana? Tidak semuanya kita berikan penghargaan sesuai dengan urutan ini langsung ke atas. Enggak, dia pasti bertahap. Kita bisa cukupi sesuai dengan apa yang dia inginkan, diharapkan, tetapi tetap kembali lagi tadi yang di materi yang awal, bahwa kepemimpinan itu bisa dari ujung dulu, dari visi dulu, dari tujuan dulu, baru tarik mana sumber dayanya, kemudian dari sumber daya itu dia butuhnya apa, beri dukungan supaya dia mau bergerak, supaya dia bisa mencapai tujuan yang kita harap. Dan selanjutnya ini slide terakhir, ini saya ada gambar air, batu. Saya selalu mengingat ini, jadi ada air, ada batu. Dalam sebuah perubahan, di dalam sebuah mengarah ke tujuan, ada perbedaan karakter antara batu dan air. Kalau batu ketika dia dari atas mau turun ke bawah, dia ada halangan, dia mentok diam, atau dia geser sedikit, tetap patah, nunggu kena angin. Tapi kalau air, dia akan terus menyesuaikan. Dari tujuannya dari atas ke bawah, dia akan terus menyesuaikan sampai pada akhirnya dia sampai. Ini sedikit filosofi. Saya coba amati, saya coba belajar, ternyata betul juga ya. Kita kadang-kadang seperti batu, kadang-kadang seperti air, tapi kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Termasuk di kepemimpinan transformasional, ya mau tidak mau kita menyesuaikan dengan situasi, dengan kondisi yang ada, sehingga bisa kita bertransformasi untuk mencapai tujuan. Mengenai gaya, masing-masing punya gaya, masing-masing punya cara. Tadi mengenai pemimpin, apakah yang dilahirkan atau dibentuk, apakah saya ini pemimpin atau bukan, sudah terjawab. Semuanya itu adalah pemimpin. Minimal pemimpin untuk dirinya sendiri. Tinggal seberapa banyak, seberapa luas yang dia pimpin, dan seberapa mampu dia memimpin mencapai tujuan yang baik.